Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Sesuai dengan permintaan Mbak Nadia ya. Malam ini sengaja kita angkat tema. Tadi saya agak bingung, ini temanya apakah uzlah, apa kholwah, apa meditasi, apakah pertapaan, apakah tetira, semedi, kan banyak. Itu kan ada makna yang sama. Jadi kalau istilah yang populer di antara semua itu di dalam agama Islam itu istilahnya uzlah. Nanti khalwat ada substansi yang berbeda. Kalau khalwat itu dari takhalli, nantinya artinya membuang sifat-sifat buruk. Kalau uzlah itu memisahkan diri. Makanya kata-kata azala dalam bahasa Arab, ada kertas putih nggak? Ada. Ini dari kosakata azala menjadi uzlah. Seorang presiden yang dipecat namanya ma'zul. Oh, di ma'zul itu dari ma'zul azala. Ya. Salah satu sekte dalam agama Islam yang memisahkan diri dari Hasan al-Basri, yaitu namanya Mu'tazilah, dari kata i'tazala, menyimpang. Jadinya Mu'tazilah. Kemudian ketika sperma dikeluarkan di luar juga, Inzala. namanya al-azal namanya. Ya. Yang semuanya ini artinya memisahkan. Uzila dipisahkan, ma'zul terpisah, inizal memisahkan diri. Jadi separatisme itu al-i'nizaliyun, itu artinya separatisme, memisahkan diri. Nah, memisahkan diri ini artinya bahwa seseorang memisahkan diri ini asalnya apa? Seseorang dijauhkan dari masyarakatnya, dari pergaulannya. Ini kan tentunya kan banyak hal. Ada pertama dasarnya karena pilihan pribadi untuk mencari kenyamanan. Karena di masyarakatnya nggak nyaman, tiap hari gosip aja, ya kan. Kemudian juga selalu bermasalah, ya udahlah, mengasingkan diri aja, misalkan diri aja dah, gitu. Pergi sana ke tempat lain, pisah. Itu kan hak pribadi. Iya. Iya. Jadi ya tidak ada alasan dilarang memisahkan diri, yang mencari kenyamanan aja. Kita juga itu dari sisi pergaulan, dari sisi psikologis juga sama. Seseorang bisa terdorong melakukan uzlah ketika dia tidak merasa nyaman dalam kondisi seperti ini. Orang dalam keadaan bad mood di rumah, istrinya banyak permintaan, anaknya mereka kerja, kan gitu, utang banyak segala macam, makanya kan dia mencari kenyamanan. Ya dia masuk kamar, tutup kamar, sudah menyendiri. Nah, kemudian juga ada lagi yang memang sengaja diasingkan semacam itu sebagai hukuman seseorang karena dia seorang kriminal. Iya. Dia kan dipisahkan di Pulau Buru, di mana kan gitu kan, itu masuk namanya dia. Ya. Atau pilihan pribadi dan sebagainya, itu dari sisi motivasinya. Kemudian dari sisi jangka waktunya, ya bisa 3 hari, 4 hari, seminggu, sebulan. 40 hari, ya. Kalau kita 40 hari ya. Iya. Saya dulu pernah sampai 6 bulan itu untuk
untuk pertama kali pernah 6 bulan, tapi setelah itu kemudian kita 40 hari saja. Nabi Musa 40 hari, Nabi Muhammad sama 40 sebulan 30 hari. Iya. Tempatnya juga berbeda-beda, ada yang di pantai, ada yang di gunung, ada yang di gua, ada yang padang pasir, ya kan begitu, bervariasi sekali. Orang hukuman juga sama, yang mungkin di penjara, di sel, mungkin di pulau Wuru dan sebagainya kan gitu. Bung Karno di mana? Pulau Digul tah? Ya. Digul itu pulau Digul. Ya. Ada tempat. Ya dulu ya Bung Karno kan ditahan juga diasingkan gitu. Kemudian seseorang kriminal yang sudah tidak bisa terkendali, dia ngerusak, ya terpaksa ya dipasung tuh, nah, dipisahkan, selnya dipisah dengan yang lain supaya jangan ngerusak dan sebagainya, semacam itu. Nah kemudian ini yang jadi masalah adalah kenapa masalah uzlah ini menjadi pertanyaan besar, karena selama saya di Indramayu saya melakukan uzlah atau khalwah di hutan 40 hari ini, reaksinya kan bervariasi. Yang ajaran apa ya, sampai kadang-kadang ya seperti memusuhi lah ya, ajaran sesat. Dalam agama Islam nggak ada tuh bertapa tuh. Khalwat ibadah apa itu katanya, ajarannya siapa semuanya. Jadi artinya dari berarti saya paham, berarti umat Islam itu sudah lama tidak paham bahwa uzlah itu adalah merupakan salah satu ibadah dalam Islam sendiri. Ya, kalau uzlah itu bid'ah gitu, karena Nabi tidak mengajarkan. Ya dia nggak tahu kan, Nabi uzlah nggak? Namanya tahanus, ya sama, sama di bertapa. Siddhartha Gautama di mana tepatnya? Ya itu. Jadi artinya bahwa mereka tidak sadar bahwa bertapa itu luar biasa ya. Saya sendiri juga nggak yakin ya ada orang yang anti kejahatan, anti korupsi, anti macam-macam lah. Ininya masih lemah, jiwanya masih lemah. Ketika mendapat kesempatan melakukan yang sama kok, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Masih lemah. Jadi artinya rata-rata umumnya kalau belum kokoh jiwanya, jangan dulu banyak ngomong dulu dah. Gitu. Nanti terkilir lah, kepleset gitu, saya kira gitu, demikian. Jadi boleh saya katakan akhirnya ya orang-orang besar yang mengukir sejarah dengan tinta emas itu orang-orang yang jiwanya kokoh. Nah untuk kokoh jiwa itulah dengan uzlah, dengan bertapa. Ini bukan pewayangan, bukan apa ini, nabi-nabi juga uzlah. Nah malah justru saya menggugat bahwa orang-orang besar di dunia yang telah mengukir sejarah dengan tinta emas ini rata-rata keluar dari pertapaan kok. Siddhartha Gautama dari mana? Hutan. Nabi Ibrahim bertapanya di mana? Padang pasir. Nabi Musa di mana? Di Gunung Tursina. Nabi Muhammad di Gua Hira. Nabi Khidir, nggak mungkin pemimpin besar yang bisa membangun peradaban keluar dari diskotek tuh, nggak mungkin. Ada kalau Daniel lebih tuh harus memimpin manusia, sulit. Nah itulah makanya makanya mungkin sudah lupa atau sudah terlalu lama atau mungkin tidak dimasukkan dalam silabus pendidikan agama ya.
Tapi anehnya lagi, ini uzlah ini kan kitabnya Imam Al-Ghazali itu kan Ihya Ulumuddin tuh ada membahas itu tuh. Dan itu dibaca di sebelum pesantren. Tapi kok kenapa mereka terkejut-kejut? Banyak nggak pesantrennya baca kitab Ihya Ulumuddin tuh? Hampir pesantrennya. Ya ada bab uzlah kan ada. Ada. Tapi kenapa mereka jadi terkejut-kejut ada kita acara uzlah ke hutan? Kan bulan Kapit kita kan hutan. Sampai 10 Dzulhijjah kan. Dzulqa'dah tanggal 1 kita puasa sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Itu kan sampai sekarang masih dipertentangkan. Padahal kitabnya dibaca. Jadi gimana maksudnya? Nah itulah persoalannya. Sampai akhirnya menjadi pertanyaan nanti sholat Jumatnya di mana? Seharusnya tanyain. Ya memang ada sih pendapat uzlah itu boleh, tetapi jangan sampai meninggalkan kewajiban agama. Memang betul. Nah sekarang Pak Tarto nggak usah uzlah lah, ke Surabaya aja atau ke Jakarta hari Jumat. Wajib Jumat enggak? Tidak. Jadi kalau tidak ke Jakarta, lalu sholatnya zuhur nggak sholat Jumat, dosa enggak? Enggak. Ya enggak. Jumat itu sendiri kan syaratnya harus muatin penduduk situ, ya kan. Kemudian ada quorumnya. Kalau kurang 40 kan juga nggak bisa. Juga harus laki-laki, dari mukallaf. 38 mukallaf, 2 anak-anak yang nggak bisa harus 40. Nah, jadi semacam itu. Jadi saya kira kadang-kadang saya sendiri juga ketika melihat ada pertentangan pendapat di para fuqaha tentang hukumnya, kadang-kadang jengkel sendiri, kadang akal-akalan semua kok. Iya, akal-akalan semuanya. Ya udah, akal-akalan mah kita akal-akalan juga kan gitu memang gitu. Tapi yang penting bahwa kita fokus saja hari ini itu kira-kira semacam itu. Jadi sekarang mah begini aja, yang bilang boleh uzlah silahkan, yang nggak boleh ya sudah nggak usah berangkat, nggak usah ikut gitu aja lah. Tapi Anda tidak punya hak melarang orang uzlah ya. Dan Anda juga tidak boleh memaksa orang harus uzlah kan. Ya, sebenarnya keyakinan masing-masing aja gitu.